Pak, saya datang ke sini meminta saran dan solusi dalam sebuah pergumulan saya atau masalah saya yang saat ini saya gumuli. Beberapa hari ini saya gumuli tentang apa yang harus saya lakukan. Saya langsung untuk meminta saran dari Bapak, kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya ini semua bisa, gumulan saya ini bisa saya lalui dengan mudah. Tentu. Bolehkah saudara menceritakan apa yang menjadi pergumulan saudara selama ini? Begini Pak, saya kan sudah selesai di tingkat SMA dan rencana saya akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Tapi saya berpikir, mungkinkah saya bisa melanjutkan studi atau tidak, karena saya melihat kondisi atau kondisi ekonomi dari keluarga tidak memungkinkan untuk bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kira-kira apa yang solusi yang Bapak bisa berikan ke saya supaya saya bisa memberikan atau meraih apa yang saya impikan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Tentu dalam mencapai segala cita-cita banyak hal yang dapat menjadi hambatan dalam diri setiap orang. Tetapi apakah dari hambatan itu, dari pergumulan-pergumulan itu, saudara cukup sampai di situ? Saya sudah berusaha, beberapa usaha telah saya lakukan, mulai dari membantu kedua orang tua dalam membajak sawah, dalam bertani, dalam berkebun, memelihara hewan ternak. Sudah berusaha juga memasukkan beberapa lamaran pekerjaan ke beberapa perusahaan, tapi karena dalam masa-masa pandemi banyak karyawan perusahaan yang di PHK. Jadi saya juga berpikir, mungkin kalau saya melamar pekerjaan ke perusahaan ini, tentu sangat sulit untuk masuk ke sebuah perusahaan dalam masa-masa seperti ini. Karyawan saja sudah di PHK, bagaimana dengan kita yang baru melamar pekerjaan ke perusahaan ini? Dan itu sudah saya masukkan di beberapa perusahaan, tapi sampai sekarang belum ada perusahaan yang memanggil untuk interview dan lain sebagainya Pak. Supaya saya datang ke sini minta beberapa saran, kira-kira hal apa lagi yang bisa saya lakukan. Sudah lakukan membantu berternak, bertani, bahkan melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Kira-kira apa aja, apa saran dari Bapak dan apa solusi dan bagaimana selanjutnya, karena saya di sini sangat terbatas, ada orang tua juga tidak memungkinkan, dan saya memiliki cita-cita yang untuk membantu orang. Saya pernah ke sebuah rumah sakit melihat beberapa pasien atau beberapa orang yang di dalam ruangan UGD yang lambat ditangani, lambat diberikan perobatan. Dan saya pikir situ bagaimana saya ingin mencapai cita-cita menjadi seorang dokter supaya saya bisa membantu orang. Tapi saya berpikir bahwa bisakah saya meraih cita-cita ini dengan mudah atau dengan beberapa perjuangan yang bisa saya lakukan. Saya juga berpikir kembali bahwa orang tua saya kurang mampu dan kondisi ekonomi sangat kurang. Dan saran saya apa saja yang harus bisa saya lakukan lagi ke depan. Sudah beberapa hal yang setelah lakukan, kira-kira mungkin ada dari Bapak lagi yang harus saya lakukan apa kira-kira? Saudara memiliki cita-cita yang membutuhkan biaya, tetapi kesulitan pada situasi ekonomi.
apalagi sekarang masa pandemi. Apakah saudara yang saudara cita-citakan ini sudah digumuli bersama orang tua, bersama saudara, bersama siapapun yang mungkin dapat membantu saudara dalam hal ini, dalam biaya studi untuk melanjutkan impian dan harapan saudara? Beberapa hari yang lalu saya telah duduk bersama orang tua dan beberapa keluarga, kakak dan saudara-saudara yang lain. Saya bertanya kepada kedua orang tua saya ingin melanjutkan studi dan meraih cita-cita saya sebagai dokter. Dan orang tua saya menjawab, mungkin bisa nak, jika nanti kita lihat ke depannya, kalau kondisi ekonomi kita memungkinkan, kita akan sekolahkan kamu ke perguruan yang kamu inginkan dan meraih cita-citamu nak, supaya bisa membantu orang di luar sana. Dan saya telah berkomunikasi beberapa keluarga atau kakak di perantauan, bercerita tentang cita-cita saya, dan mereka berkata saat ini karena dalam masa-masa pandemi, jadi banyak termasuk kakak saya sedang di PHK, jadi kurang memungkinkan. Kakak saya juga bilang mungkin saat ini saya tidak bisa buat apa-apa karena saya sedang berhubungan juga sedang di PHK, jadi kita akan tunggu ke depan saja. Kalau ke depan nanti kita punya biaya, kamu akan lanjutkan studi. Dan itu sampai sekarang menjadi hal yang sangat sulit untuk dibicarakan atau bagaimana ke depannya. Sudah tanya sana kemari, sudah tanya semua keluarga, tapi keluarga bilang seperti itu. Jadi ini hanya harapan, dan yang saya harapkan hanya saya berpikir bahwa di sini saya disuruh untuk berusaha sendiri untuk menggapai cita-cita yang saya cita-citakan. Kiranya cita-cita yang saya cita-citakan ini dapat tercapai dengan mudah dan dapat saya raih dan dapat membantu orang-orang di luar sana yang membutuhkan sebuah pertolongan saat dalam kondisi sakit. Apakah saudara ketika mengetahui jawaban-jawaban dari keluarga, dari saudara, dari siapapun yang dapat menolong saudara dalam menangani biaya studi yang mungkin saudara impikan selama ini, untuk menjadi seorang dokter, untuk menjadi seorang penolong bagi orang lain, apakah saudara ketika mendengar jawaban itu putus asa atau menyerah pada titik itu, ataukah ada harapan dalam diri saudara bahwa saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, ataukah saudara akan pasrah pada keadaan? Jadi kadang dalam kamar tanya, saya punya banyak keluarga, tapi orang yang dapat membantu saya, dan saya pemimpin. Saya akan berusaha sendiri mencari solusi ke sana kemari, mencari saran ke sana kemari, termasuk kepada Bapak saya datang mencari saran supaya saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Saya berpikir bahwa di sini saya harus berusaha sendiri dan membuktikan kepada keluarga saya bahwa saya juga bisa meraih cita-cita saya meskipun nanti tanpa bantuan mereka lagi atau tanpa dukungan mereka lagi. Harus bisa berusaha membuktikan. Dan saya saat ini bingung harus melakukan apa aja supaya bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi, supaya cita-cita yang saya impikan dapat tercapai dengan maksud yang baik, dapat menjadi seorang penolong bagi banyak orang di luar sana yang membutuhkan, semua dapat tertolong dengan bagus dan mereka dapat penanganan dari tim medis dengan selayaknya, dengan bagus, supaya mereka semua dapat perobatan yang
bisa memungkinkan mereka pulih dari segala penyakit. Dan di sini saya sangat kadang berputus asa. Saya sudah bekerja ini kesana kemari, tapi tetap saja banyak hambatan dan banyak pergumulan. Saya berpikir bahwa sudah selesai semua, saya sudah capek kerja ini, saya sudah lakukan ini tapi tidak ada hasilnya. Jadi saya berpikir mungkin saya harus putus asa aja, atau mungkin saya stop sampai di sini untuk bercita-cita seperti itu. Tapi kadang saya berpikir lagi, bagaimana nasib orang bijaksana jika tidak ada orang yang membawa satu saat mandi. Saya berpikir apa saja yang harus saya lakukan, atau mungkin ada bapak yang bisa memberikan saya sebuah dukungan yang terbaik dan saya, yang memotivasi saya untuk bangkit lagi, untuk keluar dari keputusasaan saya dalam menggapai cita-cita ini. Meski tidak sangat saya minati, sangat saya minati untuk menggapai cita-cita ini. Dari bapak saja, yang dari bapak mungkin ada yang bisa membangkitkan kembali semangat saya, dan supaya semangat saya semakin besar atau semakin kuat atau semakin bersemangat lagi untuk menggapai cita-cita ini, dan semuanya nanti suatu saat nanti bisa tergapai apa yang saya cita-citakan. Begini saudara, memang kebanyakan orang ketika dihimpit oleh pergumulan, ketika seseorang terhimpit oleh hambatan-hambatan dalam kehidupan, baik itu keluarga, kehidupan pribadi, dan kehidupan masyarakat sekalipun, itu tentu akan berujung pada keputusasaan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa apakah ketika saudara mengalami hambatan-hambatan seperti yang saudara alami saat ini, apakah cukup untuk sampai pada titik bahwa saya harus berputus asa? Tentu tidak. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi hambatan dalam setiap kehidupan kita, mungkin dalam studi kita, dalam pendidikan kita, dalam keseharian kita, tentu banyak harapan, tentu banyak sesuatu hal yang akan membuat kita menjadi semangat dalam diri kita, menjadi kendor atau menjadi putus asa. Tetapi kembali pada diri kita, apakah kita akan terus berada pada titik keputusasaan? Tentu untuk menjawab semua itu ada pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita memotivasi diri kita sendiri, dan sejauh mana kita berharap pada harapan kita untuk kemudian bahwa saudara juga akan meraih apa yang saudara impikan. Dari saya, teruslah saudara meraih cita-cita itu, teruslah mengimpikan segala sesuatu yang saudara ingin capai, dan jangan putus asa pada titik bahwa saya tidak memiliki biaya, bahwa saudara tidak memiliki ini dan lain sebagainya. Soal semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Ketika saudara mengalami pergumulan, yakin dan percaya, terus dalam doa, terus dukung dalam setiap doa, mungkin dalam setiap saat teduh yang saudara lakukan setiap hari, mungkin mengambil beberapa waktu sejenak untuk bersaat teduh, menyerahkan seluruh pergumulan saudara kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa setiap doa, setiap pengharapan, setiap impian yang disampaikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan murni akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi semua butuh proses. Bukan berarti bahwa hari ini kita gagal, tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk terus berjuang. Mungkin ketika kita gagal hari ini, mungkin hari esok adalah kesempatan bagi kita. Jadi saudara, ketika saudara mengalami pergumulan yang begitu berat dalam biaya studi, mungkin untuk membantu orang lain ketika selesai studi itu, tetapi sekarang belum tercapai, saudara yakin dan percaya bahwa mungkin saat ini belum tercapai hal itu, tetapi saya percaya bahwa hari esok adalah kesempatan bagi saya. Dan sekali-kali saudara jangan pernah terlena dan meninggalkan Tuhan. Dalam setiap doa, sekecil apapun yang kita doakan, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan tulus, Tuhan akan mengabulkan segala hal yang kita impikan. Dan ingat satu firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 6,
Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi segala sesuatu yang kita harapkan dalam diri kita, segala sesuatu yang kita impikan harus dibawa dalam doa setiap saat, harus dibawa dalam kesempatan kita berrelasi dengan Tuhan, mungkin dalam relasi saat teduh, dalam doa singkat, dalam diskusi keluarga, diskusi bersama dengan saudara-saudara, dan bahkan diskusi sesama dengan siapapun itu yang dapat memotivasi kita, membantu kita untuk menyegarkan kembali semangat kita. Jadi saudara, ketika saudara merasa gagal hari ini, itu bukan kesempatan dan akhir dari kesempatan yang saudara impikan, tetapi awal dari segala sesuatu untuk menuju kesuksesan. Jadi setelah ini saudara teruslah berpengharapan kepada Tuhan, yakin bahwa doa saudara selama ini akan segera dikabulkan oleh Tuhan dan segera akan dijawab oleh Tuhan. Jadi itu yang dapat saya berikan kepada saudara. Tetap semangat, tetap raih segala sesuatu yang saudara impikan, dan jangan putus asa sampai di sini, tetapi jadikan ini pelajaran untuk terus semangat. Mungkin ada hal lain yang untuk menjembatani saudara untuk sampai kepada tahap itu. Mungkin ada kartu KIP yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu saudara. Pergunakanlah itu dan teruslah berpengharapan bahwa saya dan saudara akan meraih segala sesuatu yang saya impikan. Terima kasih Pak untuk saran dan motivasi yang diberikan kepada saya. Kiranya motivasi ini dapat membangun semangat saya kembali untuk meraih impian saya. Dan minta dalam doa kiranya semua yang saya impikan bisa tercapai. Itu yang saya harapkan. Ya, buat saudara, tetap semangat, tetap berpegang pada Tuhan, dan lantunkan setiap pergumulan itu dalam doa, dan terus berkeyakinan bahwa Tuhan